Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Mutiara Indah Lestari sudah berada di kantor Desa Banjarsari. Di sini kita akan berbincang-bincang bersama Kepala Desa Banjarsari. Ada Bapak Denny Sahidin. Selamat siang Bapak. Siang. Baik. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke baik. Jadi di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang sosok Bapak itu seperti apa sebelum menjadi kepala desa. Bahkan kita juga ingin tahu dari kecilnya gitu ya Pak ya. Oke, siap. Boleh sebelum itu Bapak apakah mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Perkenalkan, saya Denny Sahidin, Kepala Desa Banjarsari. Alhamdulillah baru 2 tahun menjabat di pemerintahan. Itu aja. Luar biasa. Baik Pak, sebelum itu Bapak lahir tahun 1983 ya, di Bandung tepatnya. Dan saat ini berarti berusia 40 tahun ya Pak ya. Ya, mungkin sebagai kepala desa masih tergolong sangat muda dengan prestasi desa Banjarsari yang sangat banyak. Saya sendiri sangat luar biasa dan mengapresiasi itu, kagum sama Bapak gitu. Makanya saya ingin tahu bagaimana sosok Bapak semasa kecilnya gitu Pak. Boleh diceritakan sedikit? Siap. Kalau masa kecilnya seperti anak-anak biasanya di umumnya daerah, ya. pada umumnya di daerah. Kan kalau Bapak punya kebiasaan selalu minta doa sama orang tua. Kebiasaannya karena Bapak ini kan bicara dulu tentang Bapak waktu dulu kan ya. Bapak tuh 2 bersaudara dari orang tua yang notabene buruh perkebunan. Kalau saya ada di sini dilihat atau tahu bahwa di sini kan mayoritasnya pekerja perkebunan. Nah, orang tua Bapak juga sama. Waktu itu Bapak mah cuman pekerja yang suka potong rumput, sapu-sapu di perkebunan. Nah, udah gitu Bapak tahu sama orang tua, sama ibu, khususnya sama ibu selalu minta doa. Bapak nggak mau kayak bapak-bapak gitu, orang tua Bapak gitu, nggak mau jadi ya kuliah di daerah gitu. Udah gitu seiring dengan waktu ya biasa sekolah SMA SMP. Bapak lahir di sini. Udah gitu pas keluar sekolah kerasa banget orang lain pada kuliah, Bapak maksakan pingin kuliah. Waktu itu kuliahnya Bapak belum yang sekarang beres di Unjani, tapi dulu di LPKIA, bawa manajemen informatika. Dengan kekurangan biaya di keluarga sehingga kuliah Bapak nggak lanjut, berhenti ya karena lihat kondisi ekonomi keluarga. Karena kan orang tua waktu itu dengan gaji dari perkebunan banyak sekali kebutuhan, Bapak juga tahu diri. Ya alhasil Bapak keluar dari kampus karena lihat ekonomi. Tapi ya Bapak nggak pantang menyerah waktu itu. Gimana caranya Bapak bisa dapat ekonomi dulu Bapak sendiri, gak mungkin menggantungkan ke orang tua karena udah keluar sekolah. Ya Bapak cari kerja, bahkan mau kerja di perkebunan gak keterima waktu, padahal Bapak lulusan SMA juga. Kalau dulu kan SMA itu bisa dibilang sekolah tinggi lah gitu kalau dulu. Nah susah juga waktu itu kan. Di sisi lain Bapak berpikir gimana caranya, karena cari kerja susah, kita mencari peluang apa yang bisa dikerjain sama Bapak. Alhasil Bapak lari cari pekerjaan susah, buat pekerjaan aja buat orang lain, buka lapangan pekerjaan di bidang pertanian. Waktu itu karena ada lahan, Bapak berusaha bercocok tanam. Alhamdulillah dari tahun, lupa lagi tahunnya, tapi yang pasti Bapak waktu itu kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun bisa memperkerjakan kurang lebih 30 karyawan di sana. Nah, yang intinya minta doa dulu dari orang tua. Karena susahnya dulu cari kerja, ke mamah kebiasaan dari mulai SD, mah doain gak mau kayak bapak gitu kan, mah kebiasaan. Udah gitu berumah tangga juga kebiasaan. Bahkan ya perjalanannya dinamikanya panjang Bapak gitu, sampai ke pernah jualan ke sekolah-sekolah SMP, SMA waktu keluar sekolah kan udah nikah tuh waktu itu. Jualan-jualan kayak gitu. Nah, hasil ya berinovasi gimana caranya kita memanfaatkan potensi yang ada di wilayah. Salah satunya sumber daya alamnya. Karena di sini bagus dengan
cocok tanam ya, makanya Bapak bercoba keberuntungan di sana yang alhamdulillah sampai saat ini juga masih bercocok tanam, karyawan juga masih ada, cuman sekarang lebih ke manajemen. Bapak tinggalin manajemen yang bekerjanya sekarang. Nah, udah gitu lihat kok di sini kan Desa Banjarsari, kebetulan Bapak kemarin sering keliling juga di sekitaran Indonesia sebetulnya, Bali, Lombok, Bromo, sampai kayak lihat-lihat kenapa kok di wilayah sendiri nggak keluar nih potensinya. Udah gitu Bapak coba lihat wilayah, oh keren juga sebetulnya ini. Kan Bapak pernah bilang ada Tiara juga bahwa ini adalah surga yang tersembunyi. Begitu Bapak punya kemauan, gimana caranya ketika Bapak di sini punya kekuasaan, dalam arti pemimpinan Bapak di desa, gimana caranya surga ini harus kebuka. Begitu Bapak jadi kepala desa, dalam jangka waktu 1 tahun sembilan gerbong buat dari luar untuk melihat surga ini. Salah satunya kita bikin Nemo Highland. Nemo Highland. Terusan dari Nemo Highland ternyata banyak kekurangannya di wilayah. Bahkan yang dusun 1 ada ditinggal itu dulunya itu daerah ketertinggalan. Di sana blank spot, gak ada sinyal, jalannya rusak, penerangannya juga masih terbilang terbatas. Nah sekarang begitu Bapak jadi, kita bangun jalan-jalan di wilayah, karena di sana juga ada potensi alam yang harus dilihat sama orang luar juga, kayak surga sendiri yang tersembunyi itu. Lihat, nah gimana caranya aksesnya bagus biar orang luar mau masuk ke sana mau lihat terlihat gampang gitu. Ya seperti itulah. Bapak waktu kecil apakah sempat terfikirkan gitu bakal menjadi kepala desa gitu? Oh enggak, bahkan ini bertolak belakang dengan apa sih keinginan Bapak. Kalau Bapak dari dulu pinginnya jadi pengusaha, selalu minta doa, makanya pas kuliah mau ke manajemen, gimana caranya mau ngasih manajemen, karena pinginnya tuh uang, yang terpikir tuh uang. Karena ke Mama juga waktu ya masih ada, sekarang udah nggak ada Mama, selalu minta doanya mah pengen jadi pengusaha, nggak mau kayak Bapak pengen pengusaha, karena Bapak pingin meningkatkan ekonomi keluarga, terusan mengangkat harkat derajat keluarga juga. Ya alhamdulillah mungkin doa dari orang tua Allah meridhoi sehingga alhamdulillah seperti inilah. Mutiara juga sempat membaca sekilas di Google bahwasanya waktu sebelum ini tuh dulu warga dusun 1 tuh sering pakai komunikasi pakai HT gitu, betul Pak? Betul sekali, karena kan nggak ada sinyal tuh. Yang ada di sekarang tahu kan sekarang udah aman ya. Bahkan ketika ada dari universitas atau tamu dari luar kalau mau masuk ke dusun sebanyak yang komplainnya karena nggak ada sinyal. Sekarang ya alhamdulillah udah kurang lebih 1 tahun itu udah ada. Nah, untuk selama 2 tahun menjabat sebagai kepala desa, apakah ada tantangan tersendiri itu untuk Bapak? Banyak sekali tantangan, masih panjang, baru juga melangkah. Bapak ternyata, wah ini harus benar-benar kita kelola karena gak mau dibilang bahwa kita kelaparan di tempat prasmanan gitu kan, atau mati di lumbung padi, gak mau, karena potensinya luar biasa. Gimana caranya Bapak mengangkat SDM-nya masyarakat untuk sadar bahwa di sini adalah surga kita, tempat semuanya ada. Bahkan Bapak juga nggak mau kesenjangan ada antara kota sama desa, itu harusnya stabil. Yang dulunya nih warga kalau ke Bandung beli baju itu suatu suatu kegembiraan sendiri. Saya ke Bandung nih belanja ini. Kalau sekarang dibalikin, gimana orang Bandung datang ke Pangalengan, datang ke Banjarsari. Kalau ada tahu lihat di Nemo, lihat di Cipanas itu udah berbondong-bondong orang datang ke desa Banjarsari pingin melihat surganya yang ada di desa Banjarsari. Itulah konsep Bapak. Ya, makanya kalau misalnya ada orang luar nih Pak ya, kalau lagi main ke Bandung rasanya kurang pas gitu kalau nggak ke Pangalengan gitu kan ya, termasuk ke desa Banjarsari ini. Terus juga Bapak gimana cara memanage waktunya antara urusan ini desa gitu, pemerintahan dan pribadi gitu Pak, terutama bersama keluarga, karena pastinya keluarga di rumah juga butuh quality time juga bersama Bapak gitu. Nah ini yang jadi tantangan terberat sebetulnya, karena kebetulan istri Bapak si ibu itu juga kerja di pendidikan sebagai guru. Waktunya mungkin yang efektifnya hari Jumat, Sabtu, Minggu pas libur aja udah di sana. Tapi kalau misalnya ada kegiatan
yang pasti jadi korban juga. Tapi udah memahami, udah tahu kondisi Bapak yang alhamdulillah selalu mendukung kegiatan-kegiatan Bapak. Ya, jadi alhamdulillah sudah selalu mendukung ya untuk istri Bapak. Sekarang anak udah berapa Bapak? Baru satu. Nah, itu untuk anak sendiri apakah sempat rewel gitu karena bapaknya sibuk, atau alhamdulillah anaknya pun ceria-ceria aja gitu? Alhamdulillah kalau anak sekarang udah sekolah menengah. Di Telkom. Telkom Bandung. Iya, di Telkom Bandung. Oh ya Allah, berarti di sana sendiri ya? Iya. Di sana sendirian. Jadi Bapak kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu sama Ibu pulangnya ke Bandung. Gitu. Jadi jam kerja pasti di sini. Cuman Ibu di Pangalengannya, Bapak di sini. Jadi kalau ketemu di sini juga sama Ibu paling ya Bapak pulang kerja, Ibu pulang dari sekolah. Jumat, Sabtu, Minggu pasti itu buat keluarga. Makanya hari libur itu diefektifin sama waktu sama keluarga. Iya, jadi cara bagi waktunya gitu ya, memanfaatkan waktu sebagai. Kalau misalnya sebagai sosok kepala desa saat ini dan juga sosok seorang ayah sebagai kepala keluarga juga, selain tadi memanage waktu yang tantangan terberatnya, ada lagi nggak Pak untuk tantangan sendiri gitu selain itu? Masih banyak tantangan. Masih banyak ya. Banyak sekali, tapi tantangan itu bukan suatu penghambat, tapi suatu langkah untuk Bapak lebih bisa menghadapi tantangan ini. Kalau Bapak lebih suka menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, tapi mudah-mudahan lah buat adik-adik juga, karena kunci sukses menurut Bapak itu ada 3 hal: keberanian, tanggung jawab, bersama jujur. Tanpa ada keberanian, belum tentu kesuksesan itu diraih. Juga tidak ada yang bisa merubah nasib suatu kaum terkecuali kita sini yang harus merubahnya. Karena dulu Bapak jangankan buat sekolah, jangankan buat jajan gitu, kehidupan itu, tapi Bapak ingin merubah prinsip yang dulunya Bapak ketertinggalan, Bapak gimana gitulah, gimana caranya ya Bapak sendiri yang harus merubahnya. Termasuk buat adik semua, karena yang akan dihadapi nanti setelah kuliah itu tantangannya lebih besar. Tantangan bukan satu penghambat, tapi satu langkah untuk memulai langkah-langkah masa depan adik-adik semua. Itu aja. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Baik Bapak, sebuah kebanggaan juga bagi kami mahasiswa KPI UIN Bandung diberi kesempatannya untuk ngobrol bersama Bapak di sini. Bapak boleh kasih closing statement untuk kita semua di sini? Apa cukup tadi aja? Cukup aja itu. Oke, tadi aja. Baik. Keberanian, tanggung jawab, sama jujur gitu aja. Ya, kuncinya 3 itu ya Pak ya. Baik. Oke, baik teman-teman, sudah panjang sekali yang kita dapatkan cerita dari Bapak ini ya, cerita dari Bapak Kepala Desa Banjarsari. Masih ada 4 tahun ya Pak menjabat menjadi. Bisa 2 periode juga kalian nanti? Bapak nggak cuma prinsip ini juga, Bapak nggak tidak akan melanjutkan. Tidak lihat nanti, tapi lihatnya hari ini sama besok gimana gitu aja. Kalau misalnya Bapak bagus di masyarakatnya, kepake masyarakat, nggak mungkin, nggak menutup kemungkinan ya naik lagi atau lebih naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi nanti kan. Amin, doain aja semua. Oke, baik. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian video kali ini perbincangan bersama Kepala Desa Banjarsari. Saya Mutiara Indah Lestari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.